Halo Foodpreneur Indonesia, ketemu lagi dengan saya Sarita. Hari ini kita akan lanjutin lagi foodies on sharing kita. Nah, hari ini kita juga kedatangan narasumber yang super keren banget. Sebentar saya coba cari ya. Sebentar kita akan ajak Yoris Sebastian untuk ikut join di sini. Sebentar. Nampaknya masih belum bisa, ditunggu sebentar. Boleh dadah-dadah dulu, menunggu sambungan dengan Yoris. Kita tunggu ya, kita tunggu Yorisnya online dulu. Nah, teman-teman foodpreneur, sedikit informasi saja. Memang program foodies sharing ini memang kita adakan itu sebenarnya selain karena pandemi COVID ini kita nggak bisa kemana-mana gitu, tapi kan bukan berarti kitanya nggak bisa produktif ya gitu. Jadi memang saya berusaha banget, kita dan semua teman-teman di Foodies itu berusaha banget untuk tetap produktif gitu, dan kita tetap sharing dan berbagi. Tentunya menghadirkan narasumber-narasumber juga yang memang relevan untuk teman-teman foodpreneur semua. Kita tunggu ya, bahas apa nih? Kita akan bahas tema hari ini sebetulnya getting creative in daily life and business. That's why orang yang kita akan ajak untuk ngobrol-ngobrol hari ini adalah Yoris Sebastian. Sebentar kita coba. Yes. Kita tunggu ya. Oh ya, dan teman-teman, hai Yoris. Halo. Hai, udah kedengeran suaranya? Sudah. Sudah jelas? Jelas. Gimana? Di pandemi COVID ini kan semuanya WFH ya, work from home. Udah mulai berasa ini belum? Udah mulai berasa jadi habit belum? Udah. Kalau nggak, lagian kalau gue pribadi kan sejak 2007 waktu resign dari Hard Rock, kan gue udah nggak pernah ngantor. Jadi memang selama ini gue memang ngantor tadinya dari rumah, terus pas punya anak pindah ke coworking space kan. Jadi kebiasaan tidak ngantor tuh udah biasa, hanya memang yang harus dibiasakannya adalah 24 hours with the family. Iya, betul banget. Bayangin kan, sekarang bukan kamu tuh lebih sering deh di rumah sama keluarga, ini bukan lebih sering lagi, ini like 2,5 bulan full 24 jam with the family, itu aja sih. Jadi bener-bener kayak Little House on the Prairie gitu loh. Dulu kan bapaknya Laura kalau kerja ya di depan rumah gitu kan, nggak ada. Zaman dulu tuh tidak ada konsep kita pergi ke kantor, kita pergi ke pabrik, tuh zaman dulu nggak ada. Jadi kita nih kayak balik ke zaman Little House on the Prairie. Buat itu sih yang membedakan buat saya. Oke. Nah, ini kan mungkin aku kenalin dikit dulu aja kali ya. Buat teman-teman foodpreneur yang baru join di Foodies, baru teman-teman yang baru online, baru pertama kali online gitu kan bareng Foodies. Yoris ini adalah founder OMG Consulting dan co-foundernya Inspigo, betul ya? Gitu. Betul. Jadi Yoris ini adalah orang yang menurut saya itu sangat tepat banget kalau kita lagi mau ngomongin segala sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas gitu kan. Jadi buat yang belum tahu Yoris siapa, nanti abis ini di googling aja, banyak banget referensinya, bukunya juga udah kalau kata orang Sunda pabalatak gitu kan, udah di mana-mana gitu loh. Bukan cuma di Gramet, kalau nggak salah udah sempat sampai luar negeri juga ya, sampai udah di translate kalau nggak salah kan, benar ya? Iya, sudah ada satu bahasa Inggris dan harusnya tahun ini ngeluarin buku kedua yang full bahasa Inggris. Nah, itu dia. Gitu. Oke. Kita masuk aja gitu ya. Jadi tema kita hari ini, siang ini, bari ngabuburit ya, gitu kan, getting creative in daily life and business. Nah, Riz, boleh nggak dikasih teaser dikit dong gitu, kan mungkin teman-teman foodpreneur ada juga yang mungkin belum, jarang banget dengerin sharingnya Yoris gitu. Mungkin dari yang basic banget dulu aja gitu. Maksudnya kalau kreativitas itu menurut versinya Yoris Sebastian kayak gimana sih sebenarnya?
Kreatif itu berpikir sesuatu yang beda. Tapi kreatif itu baru di tatanan berpikir yang beda. Kalau inovasi itu adalah melakukan hal yang berbeda. Jadi memang walaupun saya sangat amat senang dengan creativity, saya juga menganjurkan orang-orang tidak berhenti hanya di tatanan creative thinking, tapi juga sampai menjadi sebuah atau beberapa inovasi. Jadi kalau inovasi itu dilakukannya mungkin ya. Ya, Kreatif innovation is doing new, creativity is thinking new. Oke. Terus kalau berarti kreatif itu kan benar-benar tatanan mikirnya harus yang beda. Kemudian kalau inovasi itu dilakukan si tatanan pikiran itu. Nah, dilakukan atau diciptakan ya. Diciptakan. Oke. Terus sebenarnya kalau yang namanya kan orang sering bilangnya kreatif, gua mah orangnya nggak bisa, gitu kayak gitu-gitu, yang aneh-aneh nggak bisa. Nah, sebetulnya ya kalau ngomongin tentang kreativitas itu sebenarnya kreativitas itu udah given emang dari sananya aja. Kalau Yoris itu orangnya kreatif, kalau Sarita misalnya enggak gitu. Atau sebenarnya kreativitas itu sebetulnya bisa dipelajari. Ya, bisa dilatih, bisa dipelajari, dan mungkin kenapa saya sekarang udah belasan tahun masih cukup in demand gitu ya di berbagai korporasi, karena saya merupakan salah satu contoh orang biasa-biasa aja, average person ya, IQ nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, average gitu kan, waktu kecil nggak terlalu kreatif, tapi ternyata sekarang bisa disebut-sebut di berbagai media massa sebagai salah satu sosok yang kreatif di Indonesia. Jadi bahkan pernah di salah satu stasiun TV, Net TV waktu itu sama Marisa Anita, saya dikagetkan gitu ya dengan tes yang sudah dilakukan dari tahun 60-an gitu ya, tes kreativitas. Benda ini bisa diapain, korek kuping bisa jadi apa, gantungan baju bisa jadi apa, tuh semuanya saya nggak bisa jawab. Dan pas break ditanya, Mas Yoris, iya kan Mas Yoris nggak apa-apa nih, kan sosok yang kreatif masa dites kayak gitu nggak bisa. Saya bilang nggak apa-apa, karena di buku saya udah bilang bahwa saya ini aslinya waktu kecil tidak dikenal sebagai sosok yang kreatif di kalangan teman saya anak yang biasa-biasa aja gitu ya, tapi karena saya secara tidak sengaja dilatih kreativitasnya di Majalah Hai, di Hard Rock Cafe, MTV, Häagen-Dazs, dan lain sebagainya, akhirnya menjadi orang yang kreatif. Tapi sampai sekarang pun kalau ditanya, mungkin gini ya, saya anaknya tidak imajinatif. Tidak imajinatif. Gitu adik saya tuh imajinatif gitu loh. Kakak saya tuh IQ-nya tinggi, dia orang pinter. Yang adik saya imajinatif. Saya tuh orang biasa, average. Tapi sekarang malah saya menjadi salah satu sosok yang dianggap kreatif di Indonesia. Makanya sangat yakin kreativitas adalah skill yang bisa dilatih. Berarti tuh bener ya, buat foodpreneur, ini dari orang yang memang dibilang salah satu tokoh kreatif Indonesia aja ngomong gitu, bahwa ternyata kreativitas itu bukan dari sananya, tapi skill yang bisa dilatih. Nah, bisa nggak dicerita dong perjalanannya, maksudnya apa sih sebenarnya yang bisa bikin kita jadi kreatif? Berarti kan kalau skill yang bisa dipelajari itu artinya kan berarti mungkin ada metodenya, atau mungkin nggak tahu sih kalau ada bukunya ada atau enggak gitu. Boleh nggak cerita dulu gimana sih bisa jadi akhirnya jadi orang yang dibilang kreatif? Ya, kalau saya ini kan otodidak tadi ya, di Majalah Hai, zaman dulu, nggak tahu di sini yang dengerin live ada yang masih pernah baca Majalah Hai zaman Dilan ya. Nah, kalau di Bandung zaman Dilan, saya seangkatan sama Dilan kebetulan, Yoris 91. Tapi saya di Jakarta. Nah, itu ada majalah namanya Majalah Hai, itu punya tagline, terus terang hanya Hai yang bisa begini. Nah, saya salah satu wartawan putih abu-abunya, jadi anak SMA yang sudah menjadi wartawan Majalah Hai, dibayar kalau tulisan atau foto ataupun reportingnya kita dipakai. Nah, bayangin kan, bergaul sama orang-orang Hai yang punya slogan waktu itu adalah terus terang hanya Hai yang bisa begini. Jadi kalau kita melontarin ide yang majalah lain udah bikin, langsung diketawain. Ya elah Riz, ngapain ngasih ide kayak gitu, majalah lain udah pernah. Nah itu kan membuat kita tiap minggu akhirnya terlatih untuk mencari ide yang beda. Waktu itu kan belum ada kata-kata kreatif kan, yang penting kalau majalah lain udah, nggak mau. Nah, ini majalah lain udah, nggak mau. Ya akhirnya terlatih kreativitasnya. Masuk di Hard Rock Cafe juga gitu. Hard Rock Cafe dikenal dengan Dare to be Different kan. Restoran lain tuh sunyi senyap, musiknya tipis, pakai tapak putih,
bayar mahal, di Hard Rock berisik, gedebak-gedebuk, taplaknya cuma taplak plastik yang setelah tamu pergi cuma dilap. Jadi mereka banyak melawan norma-norma yang sudah biasa ada di masyarakat, dilawan, tapi bukan sesuatu yang melanggar. Jadi itu 2 dari sekian banyak sih sebenarnya. Kalau mau dijabarin lagi, ada MTV, ada Häagen-Dazs, dan lain sebagainya. Dari brand-brand ini, baik brand lokal, high, ataupun brand luar negeri kayak Hard Rock Cafe, MTV, Häagen-Dazs, dan lain sebagainya, saya secara otodidak dilatih kreativitas. Nah, kalau sekarang, makanya kayak tadi saya bilang, saya lumayan tetap in demand udah belasan tahun ini di perusahaan, karena memang saya punya metode ngajarin orang step by step-nya dalam bentuk workshop. Ini aja kemarin work from home sudah 2 batch saya jalankan untuk real client. Jadi benar-benar melakukan saya nyebutnya iteration gitu ya, ada step-step itu singkatan, kan orang Indonesia banci singkatan ya. Itu dicacah menjadi sebuah singkatan biar gampang diingatnya. Nah, itu benar-benar adalah gini, bagaimana mereka bisa berjualan di saat COVID-19 ini tanpa tatap muka atau sedikit tatap muka. Jadi benar-benar workshopnya bedanya sekarang saya juga melakukan workshopnya online gitu, yang biasanya kan ketemu dulu sekali, habis itu baru kita mentoringnya online gitu ya, karena emang klien-klien saya se-Nusantara. Tapi kemarin ya dipaksain, dan ternyata bagus juga sih workshop dengan Zoom gitu ya, walaupun sempat saya mengalami Zoom fatigue. Jadi saking seringnya Zoom tuh di awal-awal, mungkin minggu ketiga stay at home, atau mungkin minggu pertama PSBB tuh lagi padat-padatnya bikin workshop, sekarang sudah mulai dikurangin karena keseringan. Beda ternyata capeknya kalau kita ketemu muka sama hanya lewat screen, itu jauh lebih capek. Jadi sekarang saya nggak boleh terlalu banyak jadwal Zoom. Terus ya udah, berarti kan sebenarnya ada ya step-stepnya ya. Iya, maksudnya bisa 2 sih. Maksudnya kalau mau diajarin step-stepnya kayak saya kan dulu gitu ya, saya otodidak nih. Terus gimana ya, saya awalnya kan bikin step-step iteration ini kan untuk ngajarin anak buah saya. Lama-lama ada yang nanya, Mas, bisa nggak sih gitu loh. Akhirnya saya ngajarin korporasi lain. Korporasi ini dia pindah ke perusahaan lain, dia cerita lagi. Ya akhirnya nggak kelar-kelar deh ngajar. Tapi selalu juga yang saya senang kalau bikin workshop, bagusan idenya dari peserta daripada saya. Oh ya? Karena kan dia yang benar, misalnya dia kemarin ya perusahaan asuransi, kan dia ngerti asuransi. Yoris Bastian mana ngerti asuransi? Saya mah beli asuransi karena temen aja. Temen saya jual, saya beli gitu loh. Saya nggak pernah kayak terlalu ngerti asuransi, tapi mereka yang ngerti, saya yang ngasih metodologinya. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya kalau misalnya konsep kreativitasnya itu diterapin ke dalam bisnis yang untuk, apakah itu untuk penjualan, apakah itu strategis, harusnya bisa ya? Bisa. Jadi sebenarnya metode ini udah saya tes, bahkan kalau misalnya lihat ini setiap kali meeting bahkan sama orang-orang dari Amerika dan lain sebagainya, handphone yang casingnya pakai QR code, jadi saya udah nggak punya kartu nama, gitu ya. Saya udah nggak punya kartu nama, itu dipuji-puji, saya bilang ini hasil iteration dari anak baru di kantor saya. Dia pengen do something kreatif, saya bilang, as a start, you are new, tolong dong desainin kartu nama OMG. Creative Consultant, kartu namanya kalah kreatif sama Blockbuster, perusahaan saya yang spesialisasi di film gitu kan. Dia come up with this idea. Jadi setiap kali saya dipuji, bahkan dipuji sama bosnya Spotify, kemarin dia datang mau ngobrol-ngobrol sama Inspigo, saya bilang, ini saya nggak bisa ambil kredit, karena yang ngusulin sebenarnya karyawan saya cuma make. Jadi itu ngasih lihat bahwa sebenarnya mau di sales, mau di product development, mau di HR, saya bahkan yang paling lucu, saya pernah ngajarin iteration ke procurement. Pengadaan, ini purchasing. Pengadaan. Iya, purchasing, procurement gitu-gitu kan. Terus saya bilang gini, kan kata kliennya gini, kan lu bilang semua orang bisa kreatif. Ya juga sih ya. Tapi ya itu lucu, pas saya bikin workshopnya, saya bilang, iya ya, kalian tuh nggak kreatif. Masa tujuan hidupnya procurement ini cuma 2, nawar serendah-rendahnya, bayar selama-lamanya, pada ketawa. Dan akhirnya setelah selesai workshop, itu gokil. Ide-idenya luar biasa. Sayangnya kadang-kadang ide tersebut saya nggak boleh ceritakan karena saya udah tanda tangan non-disclosure agreement. Tapi saya sebagai yang ngajar tuh selalu bangga karena hasil-hasilnya tuh di luar kemampuan saya bahkan untuk
mencari ide, karena ya tadi saya tidak sehari-hari di sana gitu kan. Jadi procurement pun bisa, kartu nama pun bisa tapi nggak ada yang mau bayarin saya hanya untuk nyari ide kartu nama sih. Tapi bisa, makanya kalau udah ngerti metodologinya iteration, sebenarnya anything, mau kartu nama, mau seragam, mau apapun itu pasti bisa di-iteration kan. Berarti semua apa ya, bisa dibilang semua produk atau semua bagian dalam perusahaan kali ya, benar nggak? Ya, semua produk, semua jasa, ya kan. Yang saya nggak bisa ubah cuman matahari, saya nggak bisa ngubah yang ciptaan Tuhan tuh saya nggak bisa ubah. Tapi yang lain-lain harusnya kalau dikasih kesempatan, ada budgetnya sih berani. Nah, Riz, kan kalau kita lihat nih, ya. Ini kan udah pokoknya apakah itu namanya karantina, apakah ini pandemi COVID, ini kan benar-benar kayaknya mengubah sebagian besar hidup kita ya akhirnya ya. Nah, kalau kemarin sih gue banyak ngobrol sama ngamatin sih sebenarnya sama teman-teman yang bergerak di bidang kuliner ya, bisa makanan bisa minuman. Nah, ini kan kalau kita lihat secara industri itu teman-teman tuh kayak beralih ke produk-produk yang paling banyak sih gue lihat frozen ya, yang bisa diantar ke rumah, yang tinggal diangetin. Nah, sama yang kedua kalau gue lihat selain yang frozen itu yang do it yourself, maksudnya yang misalnya kalau lo jualannya misalnya sop buntut misalnya gitu kan, tapi yang dianterin ke rumah itu bahan-bahan bakunya gitu, bumbunya lah kemudian dia ada instructionnya gitu. Nah, kalau menurut Yoris nih, sebenarnya ini tuh termasuk kreativitas atau sebenarnya ini tuh ya the power of kepepet aja? Pasti semua orang akan melakukan itu kalau kepepet gitu. Iya, jadi sebenarnya ada stagingnya ya, ada stage-nya sebenarnya. Jadi stage pertama kaget dulu, stage kedua ya kan, maksudnya kaget gitu kan, terus meratapi nasib. Nah, habis itu kan mulai nih kita kan harus kan masih ada in denial kan, bilang ini paling sebentar doang nih PSBB-nya gitu kan, ya udahlah tunggu aja dulu gitu. Jadi kalau gue bahkan sebenarnya udah punya ide, tapi menurut gue tidak elok lah kalau langsung jualan gitu kan. Jadi kita lihat sikon, walaupun anak-anak gue juga udah semangat 45, bagus dia pengen jualan, gue bilang jangan. Kita kalau di awal, ini orang masih kaget, itu kita simpati aja, kita tampil, bikin penggalangan donasi, event mentoring gratis, semuanya kita yang gratis-gratis dulu lah, gitu loh. Say hi ke semua klien, nggak ada agenda, nggak ya, event kayak Zoom meeting tuh di awal-awal dia tanpa agenda, cuman hai gitu kan, minum bareng gitu. Jadi nggak ada agenda dulu. Nah, masuk stage 2 sebenarnya masuk yang tadi, gimana nih, kayaknya bakalan lama, ini akan menjadi new normal. Nah, udah mulai harus cari cara cepat. Nah, ini tapi yang sebelum kita masuk ke stage ketiga ya sebenarnya yang saya nanti pengen ceritain. Tapi stage 2 ini sebenarnya kalau kita bilang ngomong take away, frozen food dan lain sebagainya, ini sebenarnya baru sesuatu yang cepat, tapi jangan instan. Karena di fase ini pun menurut saya, jadi fase pertama banyak yang nggak ngelakuin. Harusnya fase pertama itu tetap networking, say hi gitu ya, walaupun saya juga keterbatasan waktu, jadi saya juga pilih-pilih, tapi hampir semua klien-klien tuh kita say hi, nggak ada minta kerjaan, nggak ada yang ngobrol kerjaan. Nah, masuk stage 2, kita harus, dan tadi fokus ke apa yang bisa kita bikin. Saya bikin video sama peraih Piala Citra, terus suaranya Reza Rahardian, fotonya dari Jai Subiakto, yang penting bikin aja dulu gitu loh, maksudnya walaupun ada yang lama ya, yang lama tuh baru kemarin posting yang komik kan pada seneng banget, itu juga kolaborasi Yoris, Ayu, staf khusus Presiden Milenial, sama ada si Nana gitu yang ngegambar gitu, tapi intinya itu masuk dalam stage 1 tuh, yang fokus ke apa yang bisa kita bikin dulu, jangan fokus ke apa yang kita tidak bisa bikin. Stage kedua adalah think fast, gitu ya, act fast gitu ya, tapi jangan instan, karena banyak sekali, banyak orang tuh yang dia bikin saking cepetnya, ya kan, the power of kepepet, dia tidak mau mempersiapkan secara matang. Sehingga misalnya pas, wah kita mau dukung nih, karena kita juga fans dari brand lokal tersebut, kita mau beli, ternyata user experience-nya nggak bagus. Ternyata misalnya frozen itu nge-packingnya nggak bagus. Ingat loh, sometimes you don't deserve a second chance.
Jadi buat saya selalu gitu, even kayak sekarang, kalau sebelum COVID, Bu, deadline-nya kapan, Bu? Kalau nggak, klien saya gitu ya, Pak, deadline-nya kapan, Pak? Minggu lalu, Riz. Ya udah, kasih saya 5 hari kerja ya. 5 hari kerja, ya kan? Nah, kalau sekarang, saya tahu, Riz, gue nggak bisa ngasih 5 hari lu. Ya udah, kasih saya 3 hari. 2 hari saya kerjain, hari ketiga saya udah present. Karena saya tahu, kita harus cepat. Tapi yang nggak boleh itu, kita dianggap kayak snappy. Gitu loh. Dia ngomong sekarang, Mas Yoris kasih ide sekarang juga. Itu tinggal ke snappy aja. Bukan ke konsultan, ya kan? Kita ini setidaknya tuh harus fokus mencari idenya, mencari faktanya, mempersiapkan sehingga kalaupun decision kita jualan frozen food, gitu ya, do it right. Gitu loh. Ada yang bahkan nih sebelum masuk yang frozen food ya, dia bergerak cepat itu adalah apa? Dan bikin narasinya bagus. Mungkin di kantornya ada copywriter atau memang si orang marketingnya jago bikin kata-kata, kita akan pecat karyawan kalau tidak ada yang order delivery. Wow, kita berbondong-bondong mau pesen delivery, antri 3 jam. Ya. Nah, begitu antri 3 jam, kita mikir ya udahlah, dia udah bagus kok, dia udah aman. Padahal itu hanya karena dia tadi act fast, tapi instan. Jadi tidak disiapin. Jadi narasinya bagus, kita sama-sama mau dukung, kasihan abang ojolnya nunggu 3 jam karena semua orang terkesima sama WhatsApp marketing ini, semuanya pada mau dukung karena saya juga emang sering makan di tempat itu gitu kan. Pas kita pesen antri 3 jam, kasihan abangnya. Kan udah pesen nggak bisa batal gitu kan. Nah, itu yang saya bilang itu harusnya stage kedua adalah act fast but not instant. Nah, setelah act fast not instant, baru nih kita mulai mikirin nih, kalau sebenarnya ini menjadi new normal, gitu ya, karena ini kan masih beda-beda nih. Di Indonesia, kemarin Ketua Gugus di detik.com saya baca bilangnya, setelah Juni, kayaknya udah beres. Udah istilahnya, udah melandai. Puncaknya tuh di Mei, gitu kan. Nah, tapi kalau kita baca Harvard, katanya ada kemungkinan sampai 2022. Nah, makanya kan ini yang sebenarnya menurut saya di sini yang kita harus mikirnya lebih medium range. Kalau tadi kan act fast but not instant. Nah, harusnya sambil kita ngamanin nih, ya kan, ya penting dapur ngepul lah, bisa buat bayar gaji karyawan segala macam. Nah, kita mulai mikirin, kalau beneran ini kejadian sampai 2022, what should we do? Itu harus mikirnya 2 minggu lah, gitu loh. Sambil ngerjain kerjaan yang ada, kita lagi mikir. Kita cicil tuh otak kita, terus kita mulai riset gitu segala macam, kita lihat nih, dalam 2 minggu gue harus punya jawaban untuk bisnis gue ke depan. Karena semua yang dilakukan tadi ya, delivery, frozen, apa segala macam, itu menurut saya itu hanya sesaat. Dan ini karena kita ngomong food ya, tapi secara umum sebenarnya mau di food, mau di alat kesehatan, apa segala macam, harus hati-hati. Karena jangan sampai lu tadi act fast, udah nimbun, karena dilihat laku nih, ternyata nanti udah beda lagi. Gitu. Nah, itu yang harus dibedain. Maksudnya kalau saya ya, udahlah, saya rumusnya paling gampang, gimana caranya saya bisa gaji karyawan saya semua dengan apapun itu, ya kan? Nah, itu yang act fast, tapi tidak instan. Nah, kalau begitu sekarang udah aman, gajinya saya nggak perlu potong segala macam, disinilah kan kita sebagai pengusaha, kalau mampu ya, kalau bisa, disitulah kita justru menenangkan karyawan kita. Kalaupun nggak bisa, at least saya pengen mencoba supaya mereka semua dalam keadaan yang aman. Aman maksudnya gini, ya mungkin lo nggak dapat sekian, tapi gue kasih sebulan sekian, gue hitung-hitung tuh bisa hidup lah. Gitu kan, nah, itu. Nah, selama itu udah lewat, ya kan, masa krisis itu udah lewat, udah mulai mikirin yang midterm. Kalau sampai PSBB ini ternyata yang benar Harvard, kalau yang benar Ketua Gugus, saya senang banget. Artinya Mei puncak, Juni udah mulai melandai, mungkin Juli kita sudah bisa mulai normal lagi. Itu sih saya sangat amat senang. Tapi kan kita hope for the best, kita prepare for the worst. Ya, benar, ya kan? Benar. Kalau sampai istilahnya kalau sampai 2022, what should we do? Nah, itu menurut saya udah harus dipikirinnya tuh ya 2 minggu, 1 bulan. Ya 1 bulan lah, habis lebaran udah harus punya nih gue jawaban.
gue harus bikin apa gitu loh. Karena Iya, pasti betul. banyak kalau dipikirin tenang-tenang, dipikirin pelan-pelan, udah bukan mode krisis, harusnya banyak sekali yang bisa dilakukan apa namanya dari bisnis foodpreneur ini ya. Iya, iya, iya. Jadi mungkin ini kali ya Apalagi saya kalau kan pencinta makanan, walaupun kurus gini saya sebenarnya pencinta makanan ya. mungkin ini kali ya apa lebih ke ada apa ya ada part-part yang misalnya apa yang gue harus lakukan sekarang gitu kan, kemudian mungkin lebih ke Ya, jangka menengah kalau misalnya tadi si COVID-19 ini selesainya di Juni, atau satu lagi yang kita harus lakukan nanti kalau misalnya worst case-nya itu sampai 2002 tadi 2022 ya. Harvard 22 ya. University bilang sampai 2022 karena nunggu vaksin yang sudah bisa diproduksi massal. Jadi vaksin itu nemu, terbukti, harus dites, produksi massal itu 2022. Ya itu, berarti mungkin yang harus dilakukan ya tadi gitu, kita bagi mungkin lebih ke 3 fase kali ya. Sekarang ya pokoknya untuk dapur tetap ngebul gimana gitu kan, terus jangka menengah Surviving mode. surviving mode. Nah, sama bener sih, ini sebenarnya tadi gue mau nanya lagi, tapi tuh kayaknya udah sedikit terjawab gitu kan. Maksudnya kan juga kalau kemarin juga kan gue sempat ngobrol lah sama beberapa temen yang apa ya, ya mereka itu sebenarnya dulunya bukan nggak jual makanan aja intinya gitu kan, nggak jual makanan, apakah dia karyawan kantoran atau karyawan orang lain, atau ada juga yang bisnisnya itu bisnis yang terkena impactnya yang sampai habis banget gitu, jadi akhirnya mereka harus survive. Oke lah, bini gue bisa apa gitu kan, bini gue bisa yang masak, ya udah jadi dia masak apapun yang istrinya bisa masak lah gitu, akhirnya dia jual-jualin. Nah cuma kan tadi sih balik lagi ya apa, sebenarnya ini tuh balik lagi gitu, ini tuh sebenarnya power of kepepet juga ya sebenarnya. Iya, sama satu lagi sih sebenarnya ya. Ini adalah mindset sih. Mindset entrepreneur yang sebenarnya waktu itu sudah teruji di 98. Jadi saya selalu gitu, kalau ngobrol sama klien gini, pertanyaan pertama, nggak boleh lihat umur ya, cuman harus nanya, lu 98 udah pernah ngerasain atau belum? Ya kan, karena ada juga yang masih muda, kayak saya nih usia muda, tapi 98 tuh udah ngerasain gitu loh, jualan makanan nih di Hard Rock Cafe, satu piring kosnya 105%. Bingung kan? Kayak model harga minyak itu, minus itu. Ini gimana caranya nih jual? Food cost-nya kalau dihitung dengan harga baru, satu piringnya tuh 105%. Karena kan harga naik apa segala macam gitu kan. Nah itu buat saya, waktu itu saya juga panik, saya juga kaget, walaupun saya lupa ya, setahun atau 2 tahun setelah krisis moneter itu, saya bahkan bisa mencetak profit rupiah tertinggi sepanjang Hard Rock Cafe pernah buka. Itu pun salah sebenarnya, karena saya masih terlalu muda, harusnya kalau bikin profit jangan terlalu tinggi, karyawan ya, ini mindset karyawan ya, bukan mindset entrepreneur ya, karena tahun depannya diminta naik lagi. Ditambah tinggi. Padahal saya bilang sama bos saya, nah ini kan saya namanya GM baru, GM muda, saya keluarin semua jurus saya, ternyata berhasil, kebanyakan hasilnya. Nah kan tahun depan lu suruh naik lagi 15%. Iya, kata temen gue yang senior, lu harusnya tahan dikit, Tris, jangan keluarin semua. Ya gue, namanya juga GM baru, saya bilang. Nah tapi sebenarnya kalau sekarang, waktu itu kan sebagai pimpinan puncak, tapi masih otak karyawan, panik, kaget, apa namanya. Tapi kalau sekarang buat saya juga yang penting direnungkan adalah sebenarnya sebagai entrepreneur tadi, kalau kita mampu, bisa gitu ya. Nah ini yang nggak tahu nih sampai berapa lama, tapi itu kan bisa kita komunikasikan ke karyawan bahwa kayak misalnya ditanya kan sama karyawan saya, ini gimana nih, kita kan udah 2,5 bulan nggak ngantor, saya masih bisa gaji full, tapi kalau bulan depan saya tidak bisa janjikan. Saya berusaha sekuat tenaga, sama kayak tadi kan, dari kerjaan-kerjaan baru yang ada, mungkin saya akan subsidi silang, yang penting semua karyawan di bawah saya itu bisa hidup, mau itu hidup dengan X amount of rupiah yang saya kasih, atau setengah bulan gaji, atau 1 bulan gaji, saya masih sedang berusaha. Nah itu beda menurut saya tarikannya, Sasa, kalau otak entrepreneurnya seperti itu. Jadi otaknya bahwa ya Tuhan,
lo kasih gue berkat supaya gue bisa ngasih berkat ke orang ini. Jadi bukan kayak gini, wah ini pahit, ya ini pahit nih, gue salesnya jadi jelek banget dibandingin tahun lalu. Udah, inilah saatnya gue rumahkan, gue bisa gaji dia sesuai peraturan Depnaker sekian aja. Bisa, nggak salah. Tapi menurut saya ini adalah pilihan. Kita pengen seperti apa, walaupun kita harus jujur juga, nggak boleh petandang-petandang. Tenang, kalian semua under saya, tiba-tiba kita nggak bisa, tapi kan beda ya, Sasa ngerti ya, mindsetnya itu mindset pengen bantuin orang banyak, karyawan kita banyak, sama otak kita gini, wah gua rugi nih perusahaan gua nih, gila nih hancur nih dibandingin tahun lalu. Nah bandinginnya gitu. Nah ini yang buat saya is a new mindset. Ini beda sama krisis 98, ini beda sama kasus bom Bali. Saya juga waktu itu in charge untuk beberapa bisnis di Bali kan, Hard Rock Cafe, Häagen-Dazs. Ini beda banget. Jadi kreativitasnya nih nggak ada di buku, nggak ada di template-template gitu ya. Tapi buat saya itu akan sangat terbantukan kalau mindset kita adalah mindset entrepreneur, bukan mindset apa ya. Ya gitu deh, saya nggak jago bermain kata-kata, tapi ngerti kan maksudnya kan. Jadi jangan ditahan-tahan gitu ya, udah total aja kalau sekarang ya. Kalau iya, justru nggak, maksud saya inilah kesempatan entrepreneur menunjukkan kelasnya sebagai seorang entrepreneur, bahwa triple win kan saya selalu bilang ya, maksudnya walaupun mungkin belum semua perusahaan saya yang bisa, tapi buat saya tuh visi perusahaan harus sama dengan visi konsumen dan sama dengan visi dari karyawan. Jadi kalau itu bisa kita jalankan, inilah saatnya sebenarnya justru untuk memperlihatkan itu. Iya sih, benar sih. Nah, Riz, tadi kan sempat disinggung-singgungnya tentang new normal ya, gitu. Maksudnya boleh nggak sih dikasih sedikit apa ya, overview lah. Maksudnya yang dimaksudkan istilah new normal ini lagi booming banget ya, kayaknya gue dengar di mana-mana gitu kan, dari semua ebook yang bertebaran di semua WhatsApp group juga, semua pada nulis new normal kan gitu. Nah, sebenarnya itu boleh nggak dijelasin gitu, maksudnya secara definisi, atau misalnya ya, new normal yang dimaksud itu apakah nanti akan menjadi kebiasaan pasti, atau sebenarnya ini baru ancang-ancang aja atau gimana? Ya, ini kan istilahnya ya, sebentar lagi kalau kita tertib ngikutin himbauan pemerintah, jadi bukan PSBB ya, bahkan kan dari mungkin pertengahan Maret ya, itu kan sudah dihimbau untuk menyetop penyebaran tuh mendingan di rumah aja. Jadi kalau kita tertib itu sebenarnya udah hampir 2,5 bulan. 2,5 bulan orang-orang yang tertib ini itu udah 2,5 bulan di rumah aja. Hashtag di rumah aja ini mungkin umurnya udah 2,5 bulan. Setengah bulan lagi, ya, setengah bulan lagi, 3 bulan, itu sudah membentuk habit baru, apapun. Jadi, mau kita berhenti ngerokok, mau kita berhenti, misalnya kayak saya berhenti, minum kopi, gitu ya. Ngopi apapun pagi. Yang, kan maksudnya gitu. Saya yang masih misalnya ngeteh, gitu ya, ngeteh. Jadi, that's the only sugar yang masuk ke tubuh saya itu adalah ngeteh pagi, minum teh gitu. Itu pun sekarang karena lagi di rumah aja, saya lagi mikir ganti sama buah, kan ada sugarnya juga. Tapi kalau kita bisa crossing that 3 months gitu ya, 3 bulan, kita secara terus-menerus melakukan hal itu, dan kita bisa, ini masalahnya kalau sekarang bukan bisa ya, harus. Ya kan, kalau dulu kan misalnya gitu, kan ada gitu kan, wah gue udah bilang nih, gue kalau berhenti ngopi, tiba-tiba gue jadi nggak kreatif nih, terpaksa gue ngopi lagi kan, karena kalau 3 bulan gue jalanin, badan gue bisa, tapi otak gue kan ada yang bilang gitu kan, lu harus minum kopi gitu loh, untuk bisa keluar ide-ide yang kreatif gitu. Nah, nggak harus ya ternyata ya. Nggak harus, tapi ya kan? Waktu masih minum kopi sih gue berasa sih, habis minum kopi tuh kayaknya idenya lebih spike up gitu. Tapi ternyata gue nggak minum kopi pun aman. Nah, tapi intinya sekarang bukan masalah bisa atau tidak bisa. Ini kan orang dipaksa untuk menjadikan ini habit baru sih. This is sebenarnya karena ini menjadi habit baru, akhirnya menjadi new normal. Itu yang semua orang harus bersiap gitu, dan semuanya kan secara cepat
beradaptasi, misalnya sekarang ke supermarket gitu ya, Grand Lucky, itu di shelf mainannya tetap sama, bedanya itu udah mainan dari mall sekarang, udah bukan mainan kayak dulu lagi. Jadi saya di rumah sama anak saya, istri saya nih yang tugasnya nih beli cepet-cepet gitu ya, beli kebutuhan, terus kasih lihat nih ada mainan nih, boleh beli satu gitu kan, kasih lihat, mainannya udah berubah, mainan yang biasa di mall sekarang jadi ada di supermarket, lihat nggak? Shifting distribution place. Saya salah satu yang banyak bayar saya di masa COVID-19 ini perusahaan ekspedisi, karena perusahaan ekspedisi salesnya naik gitu kan. Jadi Mas Yoris, yuk kita bikin gini yuk, kita pengen bikin lebih bagus lagi member-member saya supaya ngerti lagi jualan. Karena tadi bener, kalau nggak diajarin member-membernya Sarita tadi kan, dalam masa 2,5 bulan ini saya bisa dibilang mungkin 50% kecewa, 50% puas dengan e-commerce. Iya sih, ya buat saya sih capek lah, maksudnya mau komplain apalagi ngasih dia nilai yang jelek gitu ya, tapi ya buat saya ya nanti dia yang dapat balasannya lah, istilahnya nipu gitu ya, kan angkanya juga kecil, biasanya kita beli dari online. Ya jadi sayang kan, masa Yoris Sebastian make jasa e-commerce gitu ya, 50% puas, 50% nggak puas. Karena yang bukan karena kelalaian ya, karena emang ya dia istilahnya produknya nggak bagus gitu loh. Belum ada yang dikirimin benda-benda itu kan, kotak dalamnya cuman jepitan rambut gitu loh. Jadi itu yang emang sama perusahaan e-commerce, sama perusahaan ekspedisi nih yang emang salesnya lagi naik, dicoba diperbaiki, jangan kayak gitu, karena itu tidak akan long term buat dia. Benar-benar. Nah, terus sama ini sih, Riz, tadi kan udah disinggung juga ya, maksudnya sebenarnya kita juga tetap harus berpikir sampai jangka panjang banget, sama harus mulai berpikir juga pada saat si pandemi COVID-nya ini selesai kan. Ya kan pasti akan selesai. Betul lah ya. Bukan berarti akan gini terus kan. Gitu. Nah, pasti selesai. Kemarin juga sebenarnya gue sempat dengar sharingnya siapa ya? Jadi lupa siapa yang sharing. Pokoknya dia bilang bahwa sebenarnya justru kali ini sekarang nih kan pandemi COVID ini mau nggak mau menggoyang lah gitu, menggoyang semua lini industri ya gitu. Ada yang mungkin jadi kebanjiran order, iya gitu, tapi ada juga yang sampai benar-benar harus tutup dan tiarap lah gitu kan salesnya. Nah, tapi kali ini tuh kan kalau mau dilihat sisi baiknya, sekarang itu kan sebenarnya bisa dibilang kita yang pebisnis itu bisa kayak mereview ulang, merefresh, merestart lagi si bisnisnya. Bisa review ulang apakah konsep bisnisnya itu sebenarnya udah cukup bisa bertahan lama atau enggak gitu kan. Terus apakah si revenue stream yang udah pernah dibuat itu sebetulnya cukup ideal atau harus ada yang direvisi gitu kan. Nah berarti kan sebenarnya kedepannya pada saat kita udah selesai COVID ini semua udah berlalu gitu, sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya gue bilang bahwa oke, berarti mau itu perusahaannya besar atau perusahaannya kecil, itu sebenarnya kita kayak jadi satu level lagi gitu, jadi harus mulai nyusun strategi baru lagi gitu untuk kedepannya. Nah kira-kira ada nggak misalnya satu point of view, apakah mungkin nanti si pebisnis yang mungkin skalanya sekarang kecil sama pebisnis yang sekarang skalanya bisa dibilang besar tapi lagi agak goyang juga gitu, mungkin nggak sih nanti pada saat pandemi COVID ini selesai, jadi ini tuh jadi setara gitu? Sebenarnya nggak ada COVID pun itu bisa terjadi sih, ya kan, kalau si perusahaan yang besar ini tidak inovatif gitu ya, dia tidak tidak mau membuat dirinya relevan, tidak mau melihat misalnya customer terbesar di Indonesia ataupun di dunia sekarang itu usianya ada di usia millennials dan coming soon di generasi Z gitu kan. Nah, itu sih akan kena. Jadi sebenarnya sama nih, sekarang perusahaan-perusahaan besar ini sebenarnya pada saat bedanya sekarang ini kan kayak dikasih kayak kasih hantaman. Kalau kemarin itu kan hantamannya kayak bocor alus, ya kan? Kalau kemarin tuh ibaratnya tuh ban tuh bocor alus. Dia nggak ngerasa nih, dia pelan-pelan. Tahu-tahu kayak Nokia, tahu-tahu kayak BlackBerry. Ya kan, sebenarnya kan itu pilihan ada di kita. Sama kayak sekarang. Kenapa
Zoom yang meledak, kenapa nggak istilahnya dari Microsoft, kenapa nggak dari Facebook, kenapa nggak dari itu ya? Karena Skype ya kan, kenapa bukan Skype gitu loh? Padahal Skype duluan gitu loh, karena ya tadi menurut gue faktor founder sama kayak WhatsApp. Kenapa dia yang menonjol gitu loh, ngelewatin Yahoo Messenger? Karena ada faktor foundernya tuh memang butuh komunikasi. Mau Jankum ataupun sekarang si Eric Yuan itu emang dia imigran pendatang yang dia perlu berkomunikasi secara murah. Jadi dia bikinnya itu emang untuk personal needs dia gitu kan. Nah ini yang contohnya bahwa ya bedanya kalau sekarang bocornya langsung bocor gede nih. Dus gitu kan, perusahaan tuh kayak wah kacau nih. Tapi tadi kan makanya istilahnya harusnya tetap tadi step pertama panik dulu nggak apa-apa. Fokus apa yang bisa dilakukan. Yang kedua mulai survival mode ya kan, bertindak cepat tapi tidak instan. Nah baru yang di sini yang stage ketiga ini yang paling penting sebenarnya, mempersiapkan diri perusahaan ini untuk menghadapi masa depan mumpung nih. Karena ya nanti memang istilahnya pada saat COVID ini udah berubah, misalnya contoh ya, saya kemarin sampai bercanda sama anak buah saya bilang, ini gara-gara work from home ya, saya jadi pengen nanya sama kalian, walaupun di OMG ini sangat liberal, saya nggak ingin kalian kena macet-macet ke kantor gitu kan, saya sebenarnya pengen nanya nih, kalau nanti udah nggak ada work from home, udah nggak ada PSBB, ya saya udah kontrak sampai akhir tahun gitu ya, tapi misalnya saya bisa negosiasi, kantornya ada yang mau pakai ruangannya, itu kan saya bisa early surrender. Kalian siap nggak ngantor dari rumah? Saya cuma ambil misalnya di Pacific Place ada satu co-working space, cuman ambil yang alamat, terus ruang meeting misalnya seminggu sekali buat kita meeting mingguan. Kalian lebih prefer mana? Lebih prefer itu, Mas Yoris. Nah, saya sebagai entrepreneur, lumayan hemat ratusan juta setahun untuk bayar biaya sewa kantor, ya kan? Nah, ini hal-hal yang menurut saya harus kita persiapkan untuk setelah itu nanti udah nggak ada, apa yang bisa kita teruskan sebagai new normal, tapi apa yang tentunya ya buat saya sih traveling saya pasti lagi, nonton bioskop saya pasti lagi, itu banyak hal-hal yang saya tetap mau lagi, tapi ada banyak sebenarnya, karena tadi kan dengan anak-anak saya itu kantornya di rumah, maksudnya dia hanya ke kantor itu pada saat kita perlukan meeting, selebihnya kita akan pakai Zoom terus gitu ya, itu sebenarnya menghilangkan polusi. Gitu loh, betul. Menghilangkan waktu perjalanan yang tidak efektif. Ya sekarang sih saya selalu bilang dengerin Inspigo aja kalau lagi nyetir. Tapi kan intinya ya kalau dia di rumah dia bisa dengerin Inspigo malah lebih enak lagi gitu loh. Jadi buat saya pelajarinlah apa hal-hal yang sekarang itu bagus dan ternyata bisa dijadikan new normal. Tapi kita benar yang Sasa tadi bilang, kita juga harus siap bagaimana pada saat kita sudah balik itu perlu waktu loh untuk recovery lagi. Orang mau ke restoran hangout gitu loh, orang mau ini mau itu tuh banyak gitu loh. Nah, benar sih ya sih. Jadi at the end sebetulnya memang kalau jadi pebisnisnya sendiri memang harus siap ya. Maksudnya apakah itu nanti akan jadi merestart ulang, harus ngapain itu kayaknya dari sekarang justru harus sedikit-sedikit disurvei kecil-kecilan kali ya. Kayak tadi kan kalau Yoris kan mungkin karena bisnisnya itu consulting, itu kan biasanya memang butuh office biasanya gitu. Tapi kalau tapi kan kalau misalnya bisnis kita yang foodpreneur itu kan banyak kan ada yang punya outlet, ada yang enggak. Tapi kalau punya outlet kayaknya juga harus dipikirin lagi gitu. Ini kira-kira akan mendingan outletnya banyak atau sebagian mungkin dikurangi yang buka cuma beberapa aja, mungkin gitu kali ya. Riz, kita coba belum yang ini kan yang lagi terakhir sedikit yang lagi ngetren kan cloud kitchen. Iya, benar. Sebelum COVID ya kan, mulai muncul sih. Mulai ada, tapi ya ini pas saya tanya teman-teman yang cloud kitchen, ya kan gara-gara COVID berhenti dulu pembangunan. Waduh, padahal itu kan sebenarnya juga tadi kan daripada kita punya cabang, tapi kan kasihan ojolnya kejauhan mau take away-nya, itu bisa menjadi new normal sebenarnya si cloud kitchen ini gitu. Jadi si foodpreneur-nya jagonya di resepinya gitu loh. Tapi nggak usah mikirin kayak buka cabang banyak misalnya. Jadi itu emang banyak hal yang harus kita
perhitungkan. Silahkan kalau mau dibuka tanya jawab. Saya juga tadi sore ini belum sempat hai-hai, dari tadi ada yang Mas Yoris, Mas Yoris. Sorry, karena saya harus konsentrasi menjawab, jadi saya belum sempat say hi ke mana-mana. Ini tadi ada yang nanya, ini sebenarnya di fitur Q&A ya, kalau mau nanya, gimana cara nambah adding value di bisnis kuliner? Karena harga terjangkau, rasa enak, servis baik, kayaknya kayak udah jadi seharusnya udah ada. Tapi kalau itu semua udah ada, gimana cara nambah add value-nya? Ya, itu kan yang namanya hygiene ya, hygiene factor ya. Akhirnya semuanya melakukan itu, dan akhirnya kalau semuanya hanya melakukan itu, akhirnya kita mau nggak mau main murah-murahan gitu loh. Yeah. Nah, disitulah sebenarnya dibutuhkan kreativitas untuk mencari tahu tanpa bertanya. Saya setuju dengan Steve Jobs gitu ya, jangan pernah bertanya sama customer apa yang dia mau, tapi kita yang cari tahu. Kita ngobrol sama customer boleh, tapi bukan nanya, tapi ngobrol, berteman, cari tahu, punya empati, sehingga kita bisa menemukan sebenarnya apa sih yang saat ini dibutuhkan. Karena kalau itunya kita udah dapat sweet spot-nya, saya nyebutnya sweet spot, kalau sweet spot-nya dapat, ya istilahnya harga udah nomor 2, walaupun tadi ya, giliran kita dapat sweet spot, lagi-lagi saya selalu urging para entrepreneur ini untuk jangan juga ketinggian harganya. Ya tadilah triple win konsep. Kita harus untung, customer harus untung, karyawan harus untung. Tiga-tiganya nih, atau bahkan 4-5, semua pihak, kalau kayak di OMG kan kita ada outsource gitu ya, ada freelancer, itu juga harus bisa. Jadi, itu yang harus dipikirin sih. Tapi kita memang harus mencari sweet spot, atau mungkin bahasa marketingnya bilangnya diferensiasi, tapi kalau saya sih sebenarnya lebih senang bilang sweet spot, karena itu dengan empati gitu, bahwa saya emang bener-bener pengen customer saya untung gitu. Sama kayak misalnya saya jadi konsultan, atau nanti nih saya lagi mau bikin kelas penulisan buku non-fiksi, itu bener-bener saya pengen menghasilkan banyak lagi penulis-penulis baru yang tidak harus tokoh, tidak harus sudah punya achievement. Saya punya contohnya Samuel Ray, 7 tahun jadi HR, bukunya saya suka banget, dan itu menjadi salah satu alasan kenapa saya, ya udahlah, gue bikin deh kelasnya untuk orang umum. Jadi, ya saya akan dapat uang, iya, karena saya mengajar, ya kan, tapi intinya bukan dari uangnya, tapi intinya bahwa saya memang pengen pesertanya itu memang pas dia ikut, gila ini, dan itu beneran hasil pembelajaran saya 13 tahun. Nah, ambil mindset seperti itu, ditaruh di seperti yang ini. Jadi bukan kayak tadi kan, gue bikin service biar laku, gue bikin harga murah biar laku, enggak. Bikin sesuatu karena sayang sama customer, gitu loh. Yeah. Bikin sesuatu karena kalau itu laku, gue bisa sayang sama karyawan gue bisa memberi nafkah kepada karyawan gue. Karyawan juga seneng, karena dia terlibat di sesuatu yang keren, sesuatu yang bukan hanya menghasilkan uang, tapi membuat dia punya punya perasaan bangga bisa berada di perusahaan seperti itu. Hah? Yeah. Achievement. Achievement, ya kan, maksudnya dia merasa terlibat gitu loh dalam, kayak misalnya dulu deh Hard Rock Cafe. Kan Hard Rock Cafe zaman saya itu kan beda, rame banget, terus banyak yang komplain. Lu kok nggak kayak Hard Rock yang di luar? Saya bilang, karena menurut saya di Jakarta dan Bali gitu ya, kita kekurangan tempat untuk melampiaskan emosi. Misalnya kalau di Inggris tuh ada English Premier League, kalau di Amerika ada NBA gitu ya. Nah, perusahaan itu beli season tiket, karyawannya ganti-gantian nonton, pas lagi nonton kan bisa teriak, goblok lu Wayne Rooney, goblok. Nah, itu kan pelampiasan emosi. Salah satunya pelampiasan emosi secara positif itu adalah nyanyi, teriak kenceng-kenceng. Makanya kita punya live band yang dulu rame banget. Nah, karyawan kalau dikasih tahu kayak gitu kan dia kerjanya juga lebih semangat. Gitu loh, bukan sekedar kita nyari duit, walaupun banyak duit sih waktu itu. Iya, iyalah. Nah, Neris, kalau boleh ya, bisa nggak sih kasih tips untuk teman-teman foodpreneur ya? Maksudnya ada nggak sih sebenarnya ada checklist yang wajib banget harus dipunyain sama si pebisnis kuliner ini? Kalau misalnya gimana caranya bisa menghasilkan ide-ide yang bombastis tadi gitu, yang benar-benar heboh dan jadi breakthrough lah gitu. Mungkin ya kayak apa sih,
I Like Monday sama Destination to Nowhere-nya lo lah. Gimana tuh caranya? Ya, kalau itu kan udah sebenarnya titik kulminasi dari gue bikin yang kecil-kecil dulu ya, yang nggak terkenal. Misalnya yang banyak orang nggak tahu bahwa gue adalah orang pertama di Indonesia yang datengin Michael Sturrock dengan budget nol. Karena dulu Michael Sturrock itu, iya, Michael Sturrock itu terkenalnya hanya di Indonesia, berkat Radio Prambors. Dulu kan belum ada Hard Rock FM kan, belum punya radio. Nah, kita tahu Michael Sturrock itu, gue tahu Michael Sturrock itu ngetopnya di Indonesia, kita ngobrol sama label. Lu datengin, taruh di Hard Rock Jakarta, pasti rame banget. Asia Tenggara akan ikut-ikutan. Jadi dia datang di Jakarta itu karena emang udah ngetop, kota-kota lain, Hard Rock lain di Asia Tenggara, ya udahlah satu paket gitu kan. Akhirnya Michael Sturrock jadi ngetop di Asia Tenggara, labelnya untung, sayanya juga untung karena istilahnya dapat prestasi bikin Michael Sturrock datang dengan budget nol. Itu dijadikan standar di Hard Rock Cafe dan Hard Rock FM. Kalau kita ambil karyawan baru, termasuk waktu itu ada anak dari radio di Bandung, masuk pindah Hard Rock FM, bingung. Tes probation gue harus bikin event budgetnya nol. Nah, itu gara-gara Yoris katanya. Sejak Yoris bikin, semua anak baru harus bikin satu event budgetnya nol. Jadi, itu sebenarnya titik kulminasi ya. Tapi kalau diminta kasih tips, sebenarnya rumusnya gampang. Ya, banyak baca. Banyak ya baca. Kan dulu saya jadi wartawan. Banyak baca. Ya kan? Terus apa lagi? Banyak baca gitu. Jadi misalnya tadi ini yang dengerin dia di bisnis kuliner. Tapi sering banget kan Sasa misalnya kalau kita ngobrol ya sama Sasa segala macam kan, keren ya. Terus misalnya Sasa pas udah ada duit akhirnya pergi ke Seattle ya kan, ke Starbucks. Itu kan kita membuka horizon kita melihat brand-brand yang sukses gitu loh. Lah ini seringkali foodpreneur gitu ditanya, lo bikin cupcakes gitu kan, siapa sih kalau di dunia, gue beneran nggak tahu gitu kan, siapa sih pembuat cupcakes terbaik di dunia, saya juga nggak tahu Mas Yoris. Lah itu gimana mau bikin Alek Monday gitu loh, kalau jagoannya aja dia nggak tahu, ya kan, the best cupcakes in the world itu siapa yang bikin dan kenapa dibilang the best in the world. Jadi emang harus banyak baca, emang harus suka sama industri ini. Nah, pelan-pelan nanti kita kalau mau kreatif ya jangan nyontek. Saya nggak ngelarang ya, kalau mentor saya Prof Reynolds, jangan dong Riz, lu ngelarang lu larang dong pembaca buku lo atau peserta seminar lo untuk nyontek. Ya elah Pak, namanya juga pemula Pak, nyontek dulu nggak apa-apa lah, ya kan. Nah tapi jangan kelamaan. Iya kan, setelah lu sering baca, beberapa lu jalanin ternyata works, ya kan, karena di Indonesia belum dijalankan, mulai dong. Nah, itu kan karena kalau ditanya, Alek Monday itu original from Jakarta. Tidak ada di Hard Rock manapun di dunia, tidak ada contohnya di mana-mana di dunia. Tapi itu adalah tadi titik kulminasi setelah sekian kali membuat terobosan-terobosan gitu loh. Wah, itu kalau diomongin terobosan yang saya bikin sebelum Alek Monday itu listnya bisa panjang sekali, Sasa. Jadi, tapi saya gitu kan, saya rajin baca. Kenapa saya jadi wartawan majalah Hai? Karena dulu baca itu bayar, mahal. Beli buku tuh mahal. Sehingga saya kerja di Hai, saya bisa baca majalah, bisa baca perpustakaan, segala gratis. Nah, sekarang kalian punya perpustakaan gratis namanya Google. Ya kan? Siapa cupcake terbaik di dunia? Just Google it gitu loh. Tapi yang menyedihkan tadi, dia menjalankan bisnis itu, dia tidak membaca tentang itu. Saya misalnya waktu itu bikin hotel di Bali, ya proyek panjang ya, 6 bulan. Ya selama 6 bulan saya ikut mailing listnya perhotelan, saya baca segala sesuatu tentang hotel terbaik 2-3 tahun terakhir seperti apa, tapi saya bikin yang tidak ada di buku. Nah itu kalau tim outsource-nya OMG itu kaget, Sasa, kalau saya bilang, ini bukunya The Best Hotel in Bali 2000 sekian dan 2000 sekian, kalian baca, kalian resapi, tolong usulkan yang tidak ada di buku. Itu kayak ngeliat setan. Gimana caranya? Ini di buku kayak udah lengkap banget. Gue bilang, yakin pasti ada beberapa ide baru yang tidak ada di buku. Karena kalau ada di buku, itu namanya nggak OMG, gitu kan. Tapi kalau masih pemula, ikutin yang dari di browsing, selama dilihat relevansinya ke lokal masih ada, nggak apa-apa. Tapi jangan kelamaan. Jangan kelamaan, amati, tiru. Kan sebenarnya gitu kan, amati, tiru, modifikasi. Tapi modifikasinya tuh significantly different. Itu sih sebenarnya. Walaupun ada ya step-step yang lebih sistemik, misalnya kayak iteration tadi, tapi sebenarnya itu doang sih rumusnya saya waktu masih
bikin Alec Monday, bikin Destination Nowhere gitu kan. Bahkan Destination Nowhere itu lagi seminar sebenarnya, lagi seminar. Samping saya orang travel. Gue udah tahu nih, bentar lagi dia nanya nih, Apa? Pak Yoris, kira-kira kita bisa bikin apa ya? Jadi selama seminar gue udah nggak dengerin lagi seminarnya. Otak gue gini, gue mau bikin apa ya? Supaya kalau dia nanya, gue udah ada idenya nih. Jadi ide itu lahir mengejar karena tahu nih, Budi Rut nih pasti nanya nih, Pak, saya udah dengerin seminarnya, saya masih nggak ngerti nih, kira-kira enaknya bikin kreatif apa ya? Nah itu saya sebenarnya bikin buat dia gitu loh, bukan karena saya kreatif. Jadi kadang-kadang kita pas-pasin juga ya kan, percuma nih kita punya ide 1000 kalau nggak ada yang mau jalanin gitu loh. Jadi saya kadang-kadang gitu, gara-gara duduk di samping dia, travel agent apa ya, idenya yang beda ya, lahir deh tuh. Tapi itu ya kulminasi dari seorang yang emang sangat rajin baca. Dan sekarang zaman aneh deh, lagi COVID gini saya dibayarin untuk bedah buku. Emang saya demen baca buku, saya sekarang baca buku yang dipilih oleh karyawan korporasi itu, Gojek gitu ya. Terus udah, saya bedah buku sesuatu yang saya suka, dibayar. Lucu kan? Iya, ya. Berarti sebenarnya resepnya itu benar-benar emang harus repeat terus aja kali. Yang pertama banyak baca, terus yang kedua nyontek nggak apa-apa awal-awal kalau masih baru pemula gitu, newbie gitu. Tapi yang ketiga jangan kelamaan gitu ya, bener kan? Ya, iya kan kalau mau bikin kayak Alec Monday itu soalnya nggak ada. Contohnya kalau nggak yang buku diwarnain, nah di level kesekian saya udah ketagihan untuk bikin sesuatu yang baru, yang nggak nyontek, dan saya udah nggak peduli rekor muri. Nah tapi ternyata buku saya yang bisa diwarnain 2010, itu baru saya sadar 2015 waktu tren mewarnai buat adult itu ngetop, saya balik lagi ke rumah nyokap karena penghargaan murinya bahkan saya nggak bawa ke kantor, saya taruh di rumah orang tua saya. Karena dia yang bisa bangga-banggain kan kalau ada tamu-tamu gitu. Nah, saya balik lagi ke rumah, saya lihat tulisannya, Muri Dunia. Karena ternyata di 2010 belum ada buku orang dewasa yang diwarnain covernya. Saya pikir cuma Muri Indonesia kan. Nah, tapi udah kalau buat saya sudah tidak di level di mana saya mengejar penghargaan. Yang saya kejar adalah karya. Tapi nggak apa-apa, awal-awal juga saya dulu gitu. Baca, wah keren nih, gue jalanin. Baca, nah, kan orang lain nggak tahu kan, tapi waktu dulu ya memang nggak ada internet sih ya. Kalau sekarang baca, jalanin, siap-siap netizen akan bilang, ini mah niru ini gitu kan, yang lomba BIA deh, Black Innovation Award, juri-juri pikir ini keren banget, wah di kolom komentar, nih di Hong Kong udah ada, nih di sini udah ada, nih di sini udah ada. Ya sekarang netizen yang akan lihat, tapi sebenarnya kan kalau hanya untuk berbisnis, selama nggak usah ngeklaim itu ide kalian, ya untuk jalan dulu ya, nggak apa-apa sih. Apa namanya, kita masih perlu mencontoh dulu di awal, nggak apa-apa. Tapi jangan kelamaan. Riz, ini kayaknya gue udah di warning sama IG-nya, bentar lagi putus. Iya nih. Nggak apa-apa ya? Sayang sekali ya, nggak apa-apa dong. Kalau tiba-tiba putus, nggak kerasa ya. Gitu kan. Yang penting kalau itu artinya udah dada-dada ya. Dada-dada. Gitu. Nah, terus, udah di screen capture belum? Gue belum screen capture. Nanti minta dari Sasa ya. Siap, nanti gue kasih. Udah screen capture? Oh, lo ada rekamannya? Direkam juga. Nanti rekamannya pasti akan muncul sih di IG-nya juga. Nah, jadi sebenarnya dari ngobrol-ngobrol kita kali ini, pokoknya bisa disimpulkan bahwa gue recap sedikit aja kali ya. Gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang pertama, kalau kita ngomongin kreativitas itu kan betul-betul sebuah tatanan berpikir yang beda gitu kan. Tatanan berpikir yang beda, kalau inovasi itu adalah doing new-nya gitu. Dan intinya kreativitas itu nggak dikasih dari lahir gitu, tapi sebenarnya bisa dipelajari, satu set of skill yang bisa dipelajari selama ini gitu. Jadi jangan pernah khawatir, karena Yoris aja sebenarnya dulu terlahir tidak kreatif, bener ya? Nah sebenarnya gini sih, sebenarnya kita semua ini terlahir kreatif, hanya banyak yang belum kelihatan, ya kan, karena misalnya kayak saya nggak imajinatif gitu ya. Tapi sebenarnya kita semua ini terlahir kreatif, hanya secara tidak sadar, sekolah, yang sekarang sedang dirubah oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan yang sekarang, sekolah itu menumpulkan kreativitas yang sebenarnya kita sudah miliki. Kan anak kecil deh, kalau lihat dari anak tuh, nggak ada takutnya, segala macam, nggak takut salah. Lama-lama sebenarnya dia belajar, jadi oh ini gue takut salah, ini gue takut sakit. Takut. Kalau mau ngejar nilai 100 kan salah 0, Sasa. Iya bener.
Nah, sementara kalau orang kreatif itu kan sangat mungkin salah dikit. Ya, salah 1-2 nggak apa-apa lah, masih 98 gitu kan. Nah, itu kalau saya